SKFM yang sudah berbagi pertanyaan di 0811 381 0696 akan dijawab langsung oleh Bapak Pendeta hari ini juga. Shalom, selamat pagi untuk kawan yang punya nomor 6219 yang sudah berbagi pertanyaan dan akan dijawab langsung. Pertanyaannya adalah, Shalom Bapak Pendeta. Shalom. Tadi pagi Bapak Pendeta bilang ajaran Erastus Sabdono menyesatkan. Ya. Bagaimana dengan ajaran bahasa roh dari Pendeta Philip Mantova? Bala. Mohon penjelasan dari pertanyaan ini Bapak Pendeta. Terima kasih. Iya. Jadi baik, kalau saya bilang ajaran Pak Erastus sesat itu bukan satu tudingan membabi buta ya. Itu bahkan dari pemimpin-pemimpin STT hampir se-Indonesia menyepakati itu karena ada pernah hasil rapat dan kami ikuti itu pemimpin-pemimpin STT. Kalau tidak salah waktu itu Pak Erastus jadi pengurus atau ketua apa, lalu karena ajaran beliau sudah tidak sesuai maka mereka menolak dia, begitu ya. Dan ya tentu bagi pengikut Pak Erastus bilang tidak, tapi ya kalau kembali kepada kitab suci ya silakan saja diuji. Kalau memang mereka setuju, harusnya mereka minimal melayani lah, berdebat begitu ya, melayani perdebatan sehingga ketahuan gitu loh. Jadi bisa dipertahankan karena sejauh ini terlalu banyak ya, kalau Anda cek di media sosial ajaran Pak Erastus itu bukan satu dua pendeta dan bukan pendeta yang main-main. Itu pendeta-pendeta yang sangat-sangat bertanggung jawab dengan pengajaran mereka, begitu ya. Jadi itu bukan satu fitnah atau suatu tuduhan sembarangan, tidak ya. Jadi memang ajaran Pak Erastus tentang Tritunggal itu sudah tidak sesuai dengan Alkitab. Lagi Alkitab itu Tritunggal ya jelas Tritunggal, satu Allah, tiga pribadi ya. Kalau Pak Erastus kelihatan sudah mengarah ke Dwi Tunggal. Lalu Yesus mati 2 kali. Lalu masih banyak pandangan-pandangan Pak Erastus yang memang bertentangan bahkan dengan ajaran Pak Erastus yang dulu. Ya, saya cukup mengikuti Pak Erastus ya. Dia salah satu yang kalau mengajar memang sangat ketat. Tapi semakin ke sini pengajaran Pak Erastus sudah agak lain. Dan saya lihat ya pengajaran Pak Erastus ini ada yang bilang hampir sama seperti Saksi Yehova dan lain sebagainya. Kalau saya lihat mirip pengajarannya Pak Eric Chang. Ya, ada seorang bernama Eric Chang. Itu pengajarannya agak mirip-mirip. Apakah Pak Erastus kutip dari ajaran Pak Eric Chang atau sumber yang mirip? Ya bisa-bisa aja. Karena namanya kita pendeta yang begitu pasti kita cek. Karena lagi-lagi ini demi kepentingan umum ya. Bukan kita kepo yang tidak ada hujan, tidak ada angin. Bukan. Ini demi kepentingan umat. Ya. Tapi orang Kristen jangan takut. Tuhan siapkan pembela-pembela iman yang luar biasa. Makanya kalau Anda mau nonton channel-channel YouTube, nontonlah channel-channel yang mengajar dengan ketat. Ya kalau mau pintar, bukan berarti channel lain tidak boleh, tapi channel-channel tertentu hanya lebih kepada moral. Ayo banyak berdoa, ayo melangkah dengan iman kayak begitu-begitu. Mereka tidak detail bahas Tritunggal, tidak detail bahas Kristologi, tidak detail bahas pneumatologi, tidak ketat bicara tentang soteriologi ya. Dan yang paling apa saudara-saudara, yang paling menonjol juga tidak bersama-samanya lagi Pak Erastus dengan GBI itu sudah menuturkan bahwa memang tidak bisa dipertahankan ya. Saya tidak tahu persis Pak Erastus yang mengundurkan diri atau GBI yang keluarkan, saya kurang tahu detailnya. Tetapi dulu beliau di GBI dan GBI pegang ajaran yang sangat jelas, sangat kuat. Masalah Tritunggal GBI sangat jelas
kristologinya jelas dan lain sebagainya. Jadi buat saya itu sekali lagi bukan karang-karang di situ. Nah, sekarang bertolak dari itu, Anda tanya bagaimana ajaran bahasa roh Pak Philip Mantofa. Saya tidak tahu ya, saudara punya data apa bahwa Pak Philip itu ajar orang bahasa roh. Dan penanya bilang, Pak Philip Mantofa ajar bahasa roh bala. Itu apa? Coba di mana beliau ajar begitu? Sehingga kalau kita mau tanggapi pun jelas ya, apakah benar beliau pernah ajar berbala-bala atau itu adalah anggapan Anda sebagai penanya. Ya toh, sebab kalau kayak Pak Erastus kan jelas videonya banyak. Jadi kalau orang tanggapi ada data begitu. Nah, kalau kita ngomong tidak pakai data ini kan juga tidak bagus, secara hukum juga tidak benar kan begitu. Ya. Tapi begini, pada prinsipnya bahasa roh itu tidak bisa diajar ya. Makanya saya mau tanya Anda penanya, mungkin satu saat kalau Anda bertanya lagi disertai dengan bukti. Misalnya di channel video judul ini menit kesekian, video utuhnya ada dan seterusnya, sehingga orang bisa tahu apakah benar seorang Philip Mantofa mengajarkan bahasa roh bala begitu ya. Nah, kalau bahasa roh jelas tidak bisa diajar. Bahasa roh itu karunia. Jadi kalau bahasa roh diajar, sehingga ini kalau kasusnya saya tidak ngomong Pak Philip atau siapapun. Kalau ada niat mengajarkan bahasa roh itu jelas pembodohan kepada umat. Bahasa roh tidak bisa diajar. Apalagi mengajarkan satu bunyi-bunyian yang dianggap bahasa, sehingga yang diajar kemudian bisa menghasilkan bunyi-bunyian seperti bunyi-bunyian yang dianjurkan oleh pengajar. Ya mungkin seperti bala-bala, atau mungkin ciki-ciki, ya, atau cun-cun-cun, atau apalah. Mama, atau papa, atau papa, atau apalah. Bunyi-bunyian sehingga kemudian misalnya dia pimpin 10 orang jemaat atau 100 orang. Sehingga 100 orang itu akhirnya semuanya bisa. Bisa seperti beliau. Semuanya papa. Ya. Atau semua bisa kere. Jadi mereka semua tuh kere. Begitu ya. Karena ini contoh saja. Menurut saya itu pembodohan. Masa bahasa roh diajar sampai satu gereja sama. Nah, ini perlu belajar baik-baik tentang bahasa roh. Lalu tanya yang ajar, kau pakai data yang mana? Yang sering memalukan dan menggelikan, dan saya anggap ini penghinaan kepada Roh Kudus, adalah mereka kutip-kutip data seputaran bahasa roh yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Contoh, yang biasa dikutip itu apa? Kisah Para Rasul pasal 2. Ayat 1 sampai 13, mulai ayat 4 itu kan mereka dipenuhi roh. Dan mereka berglosolalia. Mereka berbahasa lidah di sana. Dan itu bahasanya banyak, belasan. Saya sudah ngomong ini berkali-kali. Kadang-kadang orang pakai data ini. Bahasa Kapadokia, bahasa Pontus, bahasa Partia, bahasa Elam dan lain sebagainya. Jelas ini adalah sebuah cerita, sebuah deskriptif. Ya, sebuah teks yang menggambarkan peristiwa pada waktu itu dan tidak bermaksud untuk menjadi rumus. Tapi kalaupun ada orang yang paksa memakai data ini sebagai rumus, ya konsekuensinya harus mirip dong. Miripnya apa? Mirip yang pertama, bahasanya harus lain-lain. Dan bukan sepotong-sepotong yang bertahan bertahun-tahun. Ulang. Bahasanya harus lain-lain. Bahasa itu terdiri dari kosakata. Saudara tidak tahu bahasa Sabu, tapi Anda ketemu orang Sabu, dia berbahasa Sabu, Anda tahu ini bahasa. Karena kosakatanya berbeda-beda.
Anda ketemu orang Alor, dia berbahasa Alor, Anda tidak tahu bahasa Alor, tapi Anda akan mengerti, Anda tahu bahwa oh ini sebuah bahasa. Saya belum mengerti, tapi ini sebuah bahasa. Yang ada kosakatanya, tidak itu-itu saja. Tidak mungkin Anda ketemu orang Sabu lalu 5 jam dia omong hanya dia bilang helau, 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 helau. Itu tidak mungkin. Atau ketemu orang Timur lalu dia pembahasannya itu selama beromong dengan saudara 6 jam dia hanya bilang huma mese, huma mese, huma mese, mese. Tidak mungkin hanya begitu. Pasti ada perkembangan ya. Nah, itu yang terjadi di hari Pentakosta. Kapadokia, Pontus, Partia, Elam. Bahasa Itali, bahasa Asia, Arab. Ada di situ waktu itu. Ini kok satu gereja sama semua, makanya Anda jangan menganggap pendeta-pendeta seperti kami ini lalu menyerang karunia bahasa roh. Kalian pikir kita pendeta gila kah? Menyerang karunia Roh Kudus enak aja. Kami lihat justru kalian itu menghina Roh Kudus dengan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nats-nats yang kalian kutip. Kalian kutip kisah para rasul tapi tidak sama. Yang saya sudah jelaskan harusnya tidak bisa jadi rumus. Tapi kalau kau paksa jadi rumus ya minimal konsekuensinya adalah harus persis dong. Beda-beda. Misalnya jemaat ada 500. Ada 500 bahasa di gereja itu. Kalau memang semuanya diberi karunia bahasa roh. Begitu. Atau minimal ada lebih lah dari 10 bahasa. Bisa saja ada 3-4 orang yang dapat karunia bahasa roh, bahasanya bahasa Cina. Kan bisa saja, tapi tidak semua yang sama seperti yang tadi saya bilang. Semua satu gereja, kalau semulai angka lagu udah mulai, ayo. Mulai berbahasa, semua mulai ngomong yang sama. Kere 2 jam. Kere 2 jam itu akhirnya menjadi kere benar selama 20 tahun. Ini bahaya ya. Jadi ini hati-hati. Jadi jangan bilang, oh pendeta Melatok. Loh saya pendeta karismatik. Masa saya tidak paham bahasa roh bagaimana? Bahasa roh yang asli tidak mungkin saya kritisi. Itu dia punya nama kau cari hal dengan Roh Kudus. Nah ini yang kembali kepada khotbah saya tadi. Ada saat dimana kasih menuntut. Kita membukakan sesuatu sehingga menolong banyak orang. Jangan anggap kami menghina. Tidak. Sudah terjadi pembodohan bertahun-tahun di gereja-gereja. Nah kalau kami ajar begini jangan bilang kami serang. Oh tidak, tolonglah. Please, come on. Ya dewasalah. Berbahasa roh jangan tiru-tiru. Kalau sudah mulai sama, besar kemungkinan meniru. Nah, jadi kalau ada yang pendeta yang ajar bahasa roh supaya orang bisa omong seperti yang dia omong atau membunyikan sesuatu seperti yang dia biasa membunyikan, maka menurut saya ini pembodohan, ya. Ini pembodohan terhadap umat. Seperti itu sih. Jadi bertobatlah, belajar firman baik-baik ya. Hari Pentakosta itu bahasa banyak, beda semua. Dan orang mengerti. Kalaupun ada yang tidak dimengerti, kita kembali kepada Korintus sebagai dasar. 1 Korintus 14 itu baca ayat-ayatnya. Itu jelas sih, mulai ayat 1 tuh ada keterangan-keterangan tentang bahasa roh yang begitu terang benderang di sana ya. Dan di sana dijelaskan bahwa di dunia ini ada banyak bahasa kok. Mari saya tunjukkan. Itu bahasa roh yang tidak dimengerti pun ya. Itu mesti cek baik-baik. Pasti bahasanya ada di dunia ini. Hanya tinggal minta Roh Kudus kasih karunia menafsirkan. Begitu. Jadi tidak ada yang aneh dengan bahasa roh sepanjang bahasa rohnya benar. Ya. Saya baca deh 1 Korintus 14 ayat 1. Kerjalah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh.
Terutama karunia untuk bernubuat. Jadi yang paling utama tuh karunia bernubuat ya kayak berkhotbah, itu menjelaskan firman, ya. Kalau dulu ada nubuat yang sifatnya meramalkan sesuatu, tapi juga di dalam karunia nubuat itu ada khotbah, seperti pendeta-pendeta yang sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Roh Kudus. Roh Kudus akan pakai bibir mulutnya, pengetahuannya, apa yang dia pelajari diurapi, dan kemudian dia mulai memberitakan firman. Nah, itu karunia bernubuat di situ, ya. Unsur-unsur dari karunia bernubuat dalam konteks berkhotbah seperti itu, ya. Ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Lagi-lagi ini bahasa roh yang benar, ya. Bukan bahasa roh kayak penyembahan berhala, kayak orang-orang di zaman Nabi Elia versus 450 Nabi Baal. Mereka berteriak-teriak tidak jelas kayak sembah berhala. Atau seperti orang Efesus yang berteriak 2 jam, itu saja. Besarlah Dewi Artemis, besarlah Dewi Artemis. 2 jam cuma itu. Nah, biasanya yang begitu tuh kebanyakan kaitan dengan berhala. Kalau Tuhan punya tidak begitu, berkata-katanya banyak. Ya, 2 jam tapi kata-katanya lain. Ini 2 jam itu saja. Lalu kau bilang bahasa roh, dan itu sudah berlangsung bertahun-tahun. Ya, kalau memang berbahasa roh seperti penjelasan beberapa orang yang namanya orang baru dapatkan seperti bayi baru tahu omong. Iya, tapi masalahnya lu punya 5-6 tahun, 10 tahun begitu-begitu saja. Kere kunca, ya. Kunjungi pacar yang kere. Ah, begitu. Begitu. Jadi aduh kasihan sekali. Lalu Anda membawa-bawa nama bawa Roh Kudus. Masa Roh Kudus semiskin itu? Yang benar aja lu. Itu menghina roh namanya. Ya. Kemudian saudara-saudara ayat 4, saya lompat langsung. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tapi yang bernubuat, ia membangun jemaat. Maka dari itu kenapa bahasa nubuat itu lebih penting. Karena membangun banyak orang. Ada yang karunia bahasa roh, silakan aja. Itu membangun diri kok. Boleh. Lalu ayat 5, Paulus bilang begini. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, ya. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun, ya. Ayat 6. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, kata Paulus, apa gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran. Nah, berarti pengetahuan, nubuat, pengajaran itu lebih penting dari bahasa roh. Itu jelas menurut Alkitab, ya. 7. Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa tetapi yang berbunyi seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Iya toh? Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikian juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, nah ini bahaya. Lu hanya bilang kere, jelas, tolong diperjelas. Lu nih kere, kenapa kere? Dari kapan lu kere? Iya kan? Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimana orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Begitu, jadi kayak kosong, bahasa-bahasa kosong. Lalu 10. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Nah berarti bahasa roh pun ada banyak. Ini tidak bertolak belakang dengan bahasa roh di hari Pentakosta. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Ya. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya dan dia orang asing bagiku dan seterusnya. Lalu di ayat 23 Paulus bilang nanti orang bilang kau gila. Nah, jadi bahasa itu bahasa ya. Jadi jangan sampai membodohi gereja ya. Berbahasa roh lah yang benar-benar bahasa roh, jangan karang-karang atau tiru meniru pendeta A, B, C, WL, A, B, C, D. Kok
dari Amerika sampai Rote kok bahasanya sama. Menurut saya itu penghinaan kepada Roh Kudus. Seolah-olah bilang Roh Kudus miskin bahasa kok, hanya itu-itu terus. Hati-hati ya, bertobat. Jangan bawa-bawa nama Roh Kudus lalu kemudian membodohi orang. Begitu ya, salam.